Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Persamaan Dasar Akuntansi. Setelah mempelajari materi akuntansi sebagai sistem informasi, materi selanjutnya adalah Persamaan Dasar Akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dan menerapkan konsep persamaan dasar akuntansi. Sebelum mengetahui apa itu persamaan dasar akuntansi, amatilah gambar yang ada pada layar kalian ya. Kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Apakah hubungan antara aset perusahaan dan persamaan dasar akuntansi? Silakan jawab di kolom komentar. Lalu, bagaimana ya konsep dasar persamaan akuntansi? Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Dengan kata lain nih, harta yang kita miliki akan selalu disertai dengan utang atau kewajiban di pihak lainnya. Konsep dasar persamaan akuntansi lainnya adalah aset yang dimiliki oleh badan usaha dapat berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola badan usaha dalam rangka mendapatkan tujuan perusahaan berupa laba atau memberi layanan kepada konsumen. Atas dasar pengertian ini, dapat diformulasikan persamaan seperti berikut, di mana aset sama dengan ekuitas pemilik atau harta sama dengan modal pemilik. Masih bingung? Yuk kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2018, Olivia memutuskan untuk membuka usaha salon dengan nama Salon Beauty. Untuk itu, Olivia memindahkan uang pribadinya ke kas Salon Beauty sejumlah 100 juta rupiah. Jika transaksi ini kita catat pada persamaan akuntansi, maka perlu diingat kembali ya konsep dasar persamaan akuntansi, bahwa hak atau kepemilikan atau kita kenal aset selalu disertai dengan kewajiban dan dapat berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola badan usaha. Artinya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Oleh karena itu, pada transaksi tanggal 1 Januari 2018, bahwa Olivia memindahkan uang pribadinya ke kas Salon Beauty, maka asetnya berupa kas ya, dan ia baru membuka usaha salonnya, maka kas tadi kita juga catatkan pada ekuitas pemilik atau sebagai modal awal ia membuka Salon Beauty, masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Paham ya? Kemudian, pengertiannya hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak dan klaim dari pemilik badan usaha. Andaikan nih, badan usaha yang kita bicarakan ini perlu mendapat dana tambahan untuk memperkuat sumber daya yang ada dengan cara meminjam, maka bertambahlah aset perusahaannya. Dengan demikian, kita peroleh persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Yuk kita lihat contohnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perusahaan Salon Beauty tidak punya sesuatu pun karena yang dimiliki bersumber dari pemilik. Jadi, haknya sebesar 100 juta rupiah berupa kas diimbangi dengan adanya kewajiban mengembalikan jika diperlukan sejumlah 100 juta rupiah. Dengan kata lain, perusahaan sebenarnya tidak punya apa-apa ya. Nah, selanjutnya terjadi transaksi tanggal 2 Januari 2018, di mana Salon Beauty
membeli peralatan salon seharga 20 juta rupiah dengan cara kredit. Oleh karena itu, jika transaksi ini kita catat pada persamaan akuntansi, maka akan terlihat sebagai berikut. Ingat formulanya ya, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Karena pada tanggal 1 Januari sudah ada aset berupa kas, maka ketika tanggal 2, salon beauty membeli peralatan, artinya asetnya bukan hanya kas, tetapi bertambah satu lagi, yaitu peralatan. Maka kas ditambah peralatan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Di dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi, haruslah sesuai tanggal transaksinya, di mana sebelumnya sudah ada transaksi tanggal 1 ya, kas bertambah 100 juta rupiah dan ekuitas pemilik bertambah 100 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 Januari kita catat pada peralatan bertambah 20 juta rupiah dan kewajiban bertambah 20 juta rupiah. Kenapa demikian, Miss? Karena salon beauty membeli peralatan secara kredit. Nah, kita jumlahkan masing-masing aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik ya. Maka total aset sebesar 120 juta rupiah dan total kewajiban ditambah ekuitas pemilik 120 juta rupiah. Kondisi seperti inilah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi, di mana aset harus seimbang dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jelas ya? Berdasarkan contoh sebelumnya, dapat kita simpulkan konsep dasar persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau ada yang menyebutnya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Namun, berdasarkan standar akuntansi keuangan saat ini, kita hanya menggunakan istilah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ada pula yang menyebutnya aset itu sisi kiri, liabilitas ditambah ekuitas itu sisi kanan, di mana sisi kiri dan sisi kanan haruslah selalu seimbang. Jelas ya? Adapun harta dalam hal ini adalah dalam arti himpunan, karena harta itu banyak jenisnya ya, misalnya uang tunai atau kas, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, mesin, dan harta-harta lainnya. Sementara kewajiban juga dapat diartikan dalam pengertian himpunan yang dapat dibagi menjadi utang kepada A, utang kepada B, utang kepada bank, dan utang lainnya. Serta modal atau ekuitas dapat diartikan dalam arti himpunan yang dapat terdiri dari modal saham, modal A, modal B, dan jenis modal lainnya. Jelas ya? Lalu, mengapa ya penulisan persamaan akuntansi sengaja mendahulukan kewajiban dari ekuitas pemilik? Karena jika di kemudian hari badan usaha dipilotkan, badan usaha harus melunasi kewajibannya pada tempat berutang atau debitor terlebih dahulu. Sisanya baru menjadi hak pemilik badan usaha, di mana berapapun jumlah transaksi yang dilakukan, selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik di pihak lain. Jelas ya? Pada tahap awal pencatatan akuntansi, hal pertama yang harus dipahami adalah pengelompokan akun, di mana akun dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang luas sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, aktiva. Aktiva atau assets adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Akun aktiva yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan adalah kas atau cash, piutang usaha atau account receivable, wesel tagih atau note receivable, beban dibayar di muka atau prepaid expense, tanah atau land, bangunan atau building, dan peralatan perabotan dan perkakas atau equipment. Bisa ya? Kedua, liabilitas atau kewajiban.
Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Adapun akun-akun yang termasuk dalam akun liabilitas atau kewajiban adalah utang usaha atau account payable, wesel bayar atau note payable, dan kewajiban akrual atau accrued liability. Bisa ya? Ketiga, ekuitas pemilik. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Ekuitas terdiri atas beberapa akun, yaitu modal atau capital, penarikan atau pref, pendapatan atau income atau revenue, dan beban atau expense. Itulah 3 kategori pengelompokan akun. Tahap kedua dalam pencatatan akuntansi yaitu menganalisis transaksi dan mencatat persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi telah dibahas ya bahwa konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban kepada pihak lain. Perlu diingat ya, bahwa setiap terjadi transaksi usaha, hal tersebut akan memengaruhi 2 jenis akun, bahkan bisa 3 atau lebih akun. Meski demikian, aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas di pihak lain. Jelas ya? Berikut ini beberapa jenis pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Pencatatan penyetoran modal oleh pemilik, pencatatan pembelian peralatan secara kredit, pencatatan pembayaran gaji, pencatatan pendapatan usaha secara kredit, pencatatan pembayaran utang, pencatatan pelunasan piutang, pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit, pencatatan penerimaan pendapatan per kas, pencatatan ambilan pref oleh pemilik, pencatatan pembayaran sewa, dan pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun. Untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis persamaan dasar akuntansi, yuk kita lihat beberapa contoh berikut. Dalam menganalisis transaksi, tentu kalian sudah memahami ya jenis-jenis akun dan komponennya. Kemudian menentukan pengaruh dari suatu transaksi, apakah bertambah ataukah berkurang. Nah, nanti sudah terlihat nih kolom beserta akun yang terpengaruh dalam tiap transaksi. Contoh-contoh yang akan kita analisis ini kita catat secara berkelanjutan ya, namun kita analisis satu persatu. Pertama, pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Tanggal 1 Januari 2018, Olivia menyetor uang pribadinya pada rekening salon beauty berupa uang tunai 100 juta rupiah. Dari transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah 100 juta rupiah dan di pihak lain ekuitas pemilik bertambah 100 juta rupiah. Jelas ya? Selanjutnya, pencatatan pembelian peralatan secara kredit. Tanggal 2 Januari 2018, dibeli peralatan salon dengan kredit dari Toko Makmur Palembang seharga 30 juta rupiah. Perlu diingat ya anak-anak, dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi, setelah dicatat langsung kita jumlahkan, maka akan tampil saldo lama dari transaksi sebelumnya. Nah, transaksi tanggal 2 ini mengakibatkan harta salon beauty berupa peralatan bertambah sebesar 30 juta rupiah dan di pihak lain kewajiban bertambah 30 juta rupiah. Sehingga muncullah saldo baru, kas 100 juta rupiah, peralatan 30 juta rupiah, kewajiban 30 juta rupiah, ekuitas pemilik 100 juta rupiah. Masing-masing sisi kiri dan kanan totalnya adalah 130 juta rupiah. Bisa ya? Selanjutnya, pencatatan pembayaran gaji. Tanggal 3 Januari 2018 dibayar perkas gaji para karyawan sejumlah 6 juta rupiah. Akibat transaksi ini, harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar 6 juta rupiah. Dan di pihak lain, ekuitas pemilik juga berkurang 6 juta rupiah. Nah, pada kolom keterangan, kita catat sebagai beban gaji. Kenapa? Karena yang dibayarkan berupa gaji karyawan. Maka saldo barunya, kas sejumlah 94 juta rupiah, peralatan 30 juta rupiah, kewajiban 30 juta rupiah, ekuitas 94 juta rupiah. Total sisi kiri dan sisi kanan sejumlah
124 juta rupiah. Bisa ya? Selanjutnya, pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Tanggal 4 Januari 2018, salon beauty menyelesaikan pekerjaan salon dan difakturkan untuk ditagih pendapatan salon sejumlah 20 juta rupiah pada grup musik BTS. Transaksi ini mengakibatkan harta salon beauty berupa piutang bertambah sejumlah 20 juta rupiah. Mengapa bukan kas yang bertambah, Miss? Karena salon beauty belum menerima pendapatannya dari grup musik BTS. Kita baru menagih. Artinya grup musik BTS belum membayar sepenuhnya pekerjaan salon beauty. Nah, di pihak lain juga bertambah pada ekuitas pemilik sebesar 20 juta rupiah. Pada kolom keterangan kita catat sebagai pendapatan. Maka saldo baru kas sejumlah 94 juta rupiah, piutang sejumlah 20 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 30 juta rupiah, ekuitas pemilik 114 juta rupiah. Masing-masing total sisi kiri dan kanan sejumlah 144 juta rupiah. Jelas ya? Berikutnya, pencatatan pembayaran utang. Tanggal 5 Januari 2018 dibayar utang per kas sejumlah 25 juta rupiah kepada Toko Makmur Palembang. Dari transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas berkurang sejumlah 25 juta rupiah dan kewajiban pada Toko Makmur juga berkurang sebesar 25 juta rupiah. Maka saldo baru yang timbul, kas sebesar 69 juta rupiah, piutang 20 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 5 juta rupiah, ekuitas pemilik 114 juta rupiah. Total sisi kiri dan kanan masing-masing sejumlah 119 juta rupiah. Bisa ya? Berikutnya, pencatatan pelunasan piutang. Salon beauty pada tanggal 6 Januari 2018 menerima tagihan, yaitu piutangnya yang terjadi beberapa waktu lalu berjumlah 15 juta rupiah. Dari transaksi ini mengakibatkan harta salon beauty berupa kas bertambah sebesar 15 juta rupiah dan harta berupa piutang berkurang sebesar 15 juta rupiah. Maka timbul saldo baru, kas sejumlah 84 juta rupiah, piutang sejumlah 5 juta rupiah, peralatan 30 juta rupiah, kewajiban 5 juta rupiah, dan ekuitas pemilik 114 juta rupiah. Sisi kiri dan sisi kanan masing-masing berjumlah 119 juta rupiah. Bisa ya? Selanjutnya, pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Tanggal 10 Januari 2018 dibeli perlengkapan salon secara kredit dari Toko Makmur Palembang seharga 14 juta rupiah. Akibat transaksi ini, harta perusahaan berupa perlengkapan bertambah sebesar 14 juta rupiah dan utang perusahaan juga bertambah sebesar 14 juta rupiah. Maka timbul saldo baru, kas sebesar 84 juta, piutang 5 juta, perlengkapan 14 juta, peralatan 30 juta, kewajiban menjadi 19 juta rupiah, ekuitas pemilik 114 juta rupiah. Sisi kiri dan sisi kanan masing-masing totalnya 133 juta rupiah. Jelas ya? Berikutnya, pencatatan penerimaan pendapatan per kas. Tanggal 12 Januari 2018 yaitu penerimaan kas dari hasil pekerjaan salon sejumlah 28 juta rupiah. Akibat transaksi ini, jumlah harta berupa kas bertambah sebesar 28 juta rupiah dan di pihak lain, ekuitas juga bertambah sebesar 28 juta rupiah. Pada kolom keterangan kita catat sebagai pendapatan. Maka saldo baru yang muncul, kas sejumlah 112 juta rupiah, piutang 5 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, dan ekuitas sebesar 142 juta rupiah. Sisi kiri dan sisi kanan masing-masing berjumlah 161 juta rupiah. Bisa ya? Selanjutnya, pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Tanggal 15 Januari 2018 difakturkan untuk ditagih hasil pekerjaan salon
pada grup musik BTS sejumlah 27 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan harta berupa piutang bertambah sebesar 27 juta rupiah. Dan bersamaan dengan itu, karena ini merupakan transaksi pendapatan, maka ekuitas pemilik juga bertambah sebesar 27 juta rupiah. Saldo baru yang timbul adalah sebesar kas 112 juta rupiah, piutang sejumlah 32 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, dan total ekuitas pemilik 169 juta rupiah. Masing-masing total sisi kiri dan sisi kanan adalah sebesar 188 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan pembayaran gaji. Tanggal 18 Januari 2018 dibayar gaji para pegawai sebesar 9 juta rupiah per kas. Akibat transaksi ini, harta salon beauty berupa kas berkurang sebesar 9 juta rupiah. Dan di pihak lain, ekuitas pemilik juga berkurang sebesar 9 juta rupiah. Ekuitas pemilik berkurang karena pembayaran gaji merupakan biaya. Oleh karena itu, pada kolom keterangan kita catat sebagai beban gaji. Perlu diingat ya anak-anak, pembayaran gaji, air, listrik, dan lain-lain itu akan dicatat sebagai biaya. Nah, maka saldo baru pada transaksi tanggal 18 ini, kas menjadi sebesar 103 juta rupiah, piutang 32 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, dan ekuitas pemilik menjadi 160 juta rupiah. Total dari sisi kiri dan sisi kanan masing-masing sejumlah 179 juta rupiah. Jelas ya? Berikutnya, pencatatan ambilan priv oleh pemilik atau pengambilan uang perusahaan untuk keperluan si pemilik. Contohnya seperti tanggal 20 Januari 2018 ini, Olivia mengambil uang untuk keperluan pribadinya sejumlah 10 juta rupiah. Akibat transaksi ini, harta perusahaan salon beauty berupa kas berkurang sebesar 10 juta rupiah. Dan di pihak lain, ekuitasnya juga berkurang sebesar 10 juta rupiah. Pada kolom keterangan kita isi priv ya. Nah, saldo baru yang timbul, kas sebesar 93 juta rupiah, piutang 32 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, dan ekuitas pemilik menjadi sebesar 150 juta rupiah. Total sisi kiri dan sisi kanan masing-masing sebesar 169 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan pelunasan piutang. Tanggal 24 Januari 2018, diterima piutang per kas dari grup musik BTS sejumlah 25 juta rupiah. Akibat transaksi ini, harta salon BTS berupa kas bertambah sebesar 25 juta rupiah, dan di pihak lain, harta berupa piutang berkurang sebesar 25 juta rupiah. Maka saldo baru yang timbul adalah sebesar kas 118 juta rupiah, piutang menjadi 7 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, ekuitas pemilik 150 juta rupiah. Maka total sisi kiri dan sisi kanan masing-masing 169 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan pembayaran sewa. Tanggal 26 Januari 2018, dibayar per kas beban sewa dari ruangan yang dipakai untuk kegiatan salon sejumlah 6 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan harta salon beauty berupa kas berkurang sebesar 6 juta rupiah. Dan di lain pihak, ekuitas pemilik juga berkurang sebesar 6 juta rupiah. Karena pembayaran sewa ini merupakan biaya ya, maka keterangannya kita buat beban sewa. Saldo baru yang timbul sebesar kas 112 juta rupiah, piutang 7 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, dan ekuitas pemilik menjadi 144 juta rupiah. Total sisi kiri dan sisi kanan masing-masing sebesar 163 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan pembayaran gaji.
tanggal 28 Januari dibayar gaji para karyawan sejumlah 5 juta rupiah. Transaksi ini mengakibatkan harta perusahaan salon beauty berupa kas berkurang sebesar 5 juta rupiah. Dan di pihak lain, ekuitas pemilik juga berkurang sebesar 5 juta rupiah. Pada kolom keterangan kita buat beban gaji ya. Saldo baru yang timbul adalah kas sebesar 107 juta rupiah, piutang 7 juta rupiah, perlengkapan 14 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, kewajiban 19 juta rupiah, dan ekuitas pemilik menjadi 139 juta rupiah. Total sisi kiri dan sisi kanan masing-masing sebesar 158 juta rupiah. Lalu, pencatatan persediaan perlengkapan yang masih ada dan peralatan yang dihapuskan. Pada akhir Januari 2018, setelah diinventarisasi, ternyata perlengkapan yang masih ada berjumlah 10 juta rupiah dan atas peralatan salon dihapuskan sejumlah 5 juta rupiah. Akibat dari keputusan ini, harta perusahaan salon beauty untuk perlengkapan berkurang sebesar 4 juta rupiah. Mengapa bisa demikian? Karena dikatakan di akhir bulan, ternyata perlengkapan yang masih ada sebesar 10 juta rupiah. Namun pada saldo lama perusahaan 14 juta rupiah. Jadi kita kurangi ya 4 juta rupiah agar sesuai dengan perlengkapan yang masih ada, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk peralatan salon yang dihapuskan mempengaruhi nilai peralatan berkurang sebesar 5 juta rupiah yang dicatat pada akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Dengan demikian, diakui oleh salon beauty, terjadi pengurangan ekuitas sebesar 9 juta rupiah. Oleh karena itu, pada kolom keterangan, untuk perlengkapan yang masih ada, kita catat sebagai beban perlengkapan, dan peralatan salon yang dihapuskan, kita catat sebagai beban penyusutan peralatan. Maka timbullah saldo baru. Kas sebesar 107 juta rupiah, piutang 7 juta rupiah, perlengkapan sebesar 10 juta rupiah, peralatan salon 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan berkurang 5 juta rupiah, dan kewajiban sebesar 19 juta rupiah, ekuitas pemilik sebesar 130 juta rupiah. Masing-masing sisi kiri dan kanan berjumlah 149 juta rupiah. Jelas ya? Anak-anak, dari hasil analisis transaksi sebelumnya, maka pencatatan persamaan dasar akuntansi dapat terlihat secara lengkap sebagai berikut. Miss Ana ingatkan ya, bahwa untuk menganalisis transaksi persamaan dasar akuntansi, kalian harus memahami jenis-jenis akun dan komponennya, lalu menentukan pengaruh dari suatu transaksi pada setiap akun, apakah bertambah ataukah berkurang. Kemudian jangan lupa untuk selalu membuat judul di atas pencatatan persamaan dasar akuntansi yang tampak seperti di layar kalian ya. Dan yang paling penting, sebelah kiri dan sebelah kanan atau debit dan kredit harus selalu seimbang. Sampailah kita di penghujung, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah benar apabila diterima piutang per kas dengan jumlah Rp500.000, maka dari transaksi ini akan memengaruhi harta berupa kas bertambah sejumlah Rp500.000 dan di pihak lain harta berupa piutang berkurang sebesar Rp500.000? Dan pertanyaan kedua, dibeli peralatan dari toko angin ribut seharga Rp50 juta dan jumlah ini dibayar per 1 bulan. Maka dari pernyataan tersebut, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya bagaimana ya? Silakan jawab di kolom komentar. Demikianlah materi kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!